perilaku Ganjar yang sudah kebablasan. Dia adalah petugas partai, dia adalah kader dari PDI Perjuangan, tapi ia sudah menyatakan oposisi. Kita bisa bayangkan apa jadinya ketika Ganjar sudah menyatakan oposisi, kemudian PDI Perjuangan meminta Ganjar untuk menjadi Menteri Prabowo. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa Ganjar sudah memulai merecoki pemerintahan. Bukan hanya blunder, tapi ini adalah sikap tidak langsung perlawanan atau tidak menghormati partai yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Program Tribunnews on Focus, Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners di tengah upaya menggalang koalisi pasca Pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto secara tidak terduga justru menyindir pihak yang tidak ingin bekerja sama secara politik. Dengan lantang Prabowo Subianto ini menegaskan pihak-pihak yang tak mau bekerja sama dengan dirinya ini tidak perlu mengganggu. Dalam pidato di acara Rakornas PAN di Jakarta, Prabowo mengatakan Indonesia sedianya tak bisa dibendung kekuatannya apabila memang para elitnya bisa saling bekerja sama. Lalu apa sedianya makna dari ucapan jangan ganggu dari Prabowo ini? Akankah ditujukan pada pihak tertentu yang memang enggan bekerja sama bersama koalisi Prabowo Gibran mendatang? Saya akan membahasnya Tribuners, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza di sambungan Zoom. Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak Mbak Nila Irda untuk On Focus dan terima kasih untuk Tribun News. Ya, terima kasih juga Bang Efriza menyempatkan waktunya ini berbincang bersama dengan saya dan berdiskusi kembali. Hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian statement secara tidak terduga disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti itu, Bang Efriza, yang mengatakan jangan mengganggu begitu ya, jangan mengganggu situasi politik yang terjadi saat ini. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat statement dari Prabowo ini seperti apa, Bang? Ya, kalau melihat dari statement Pak Prabowo, jelas bahwa Prabowo ini ingin menekankan berbagai hal dan ini adalah statement yang menunjukkan sebuah itikat baik. Satu, yang kedua, statement ini juga menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu konsisten, karena nanti saya akan jelaskan apa makna konsistennya. Dan yang ketiga juga menunjukkan itikat baik, konsisten, dan yang ketiga menghormati. Namun ada hal-hal yang harus dibangun di dalam sebuah pemerintahan atau etika dalam berpolitik. Yang pertama, kalau kita berbicara bahwa ini adalah itikat baik, narasinya bahwa dia ingin membangun negeri ini dan peduli terhadap negeri ini, dia ingin mensejahterakan rakyatnya, ingin membuat sehat rakyatnya, dan dia juga menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang kaya, dan itu harus diapresiasi. Dan yang kedua, ia menunjukkan konsisten. Di mana konsistennya? Statement jangan ganggu pada dasarnya juga menggunakan statement yang sama, yaitu merecoki, dan kalau dalam KBBI, merecoki itu adalah sebuah bahasa recok, dan ada gaduh, dan tentunya ada yang rusuh, dan ini menunjukkan bahwa jangan sampai politik kita, dinamika politik kita adalah politik yang rusuh, ricuh, dan mengganggu dan gaduh. Dan mengapa hal ini kekonsistenan Pak Prabowo? Karena dia pernah menyampaikan hal ini pula ketika Anies dan Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Apa yang dia minta kepada para kadernya? Ia menyatakan bahwa kadernya harus mendukung pemerintahan Pak Anies dan Pak Sandi, mengawal, dan juga kita harus jangan merecoki, bahkan disampaikan oleh Pak Sandi bahwa tidak boleh telepon langsung seorang gubernur maupun wakil gubernur, walaupun dulunya begitu akrab
dulunya adalah bagian dari tim pemenangan. Itu adalah kekonsistenan dari Pak Prabowo. Dan yang ketiga, maknanya ini adalah menghormati. Jadi tadi menghormati etika ini adalah makna bahwa Pak Prabowo memang beretika, ia mau menjalin kerjasama, ia mengizinkan kerjasama, tapi ia mengingatkan bahwa jangan merecoki pemerintahan. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan adalah pilihan di luar, tapi pilihannya bukan untuk konstruktif, untuk membangun, untuk bersama dengan masyarakat, tapi pilihannya adalah destruktif, yang pilihannya hanya gaduh saja, hanya sebagai yang penting beda, yang penting saya di luar pemerintahan, dan saya tidak satu frame dengan Pak Prabowo, tidak satu frekuensi dengan Pak Prabowo, pokoknya apapun yang dibuat pemerintah adalah salah, dan itu adalah destruktif. Seperti itu Mbak pembukanya. Oke, ini berkaitan soal menghormati etika dan juga konsisten dari seorang Prabowo Subianto. Dan sekaligus bisa dibaca juga apakah kemudian ini ada pesan atau maksud tertentu begitu Bang Efriza yang sedianya ingin disasar atau ingin disampaikan pada pihak-pihak yang dianggap itu tadi akan mengganggu keberlangsungan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Iya, kalau yang ingin disasar jelas. Sebenarnya Pak Prabowo itu tidak menunjukkan nama, tidak Hmm. menunjukkan partai. Tapi sudah ada yang dalam tanda kutip ya, bahasa sarkasnya kebakaran jenggot. Contohnya yaitu Pak Ganjar Pranowo. Begitu terlihat emosinya, walaupun dalam bahasa yang masih kadarnya rendah ataupun masih tidak terlihat emosinya. Tapi dari bahasanya dia mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan demokrasi terpimpin. Itu sudah sebuah gangguan atau merecoki. Karena demokrasi yang dibangun ini belum terlihat. Apakah benar demokrasi terpimpin di eranya seperti Pak Soekarno atau ini adalah demokrasi yang ala Indonesia, ala bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku Ganjar yang sudah kebablasan. Dia adalah petugas partai. Dia adalah kader dari PDI Perjuangan. Tapi ia sudah menyatakan oposisi. Dan apa yang dimaksud dari saya kebablasan, harus diingat bahwa pemerintahan ini akan menunggu hasil rakernas PDI Perjuangan. Dan Ganjar adalah anggota PDI Perjuangan. Bisa kebayang atau kita bisa bayangkan apa jadinya ketika Ganjar sudah menyatakan oposisi, kemudian PDI Perjuangan meminta Ganjar untuk menjadi Menteri Prabowo. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa Ganjar sudah memulai merecoki pemerintahan, mengganggu pemerintahan, bahkan ia sudah tidak loyal secara tanda kutip ya, kepada PDI Perjuangan, karena keputusan Rakernas itu belum hadir. Dan bagaimana kalau seandainya Ganjar ada di pemerintahan, sementara ia sudah menyatakan oposisi? Ini tentunya menjadi hal yang tidak baik bagi pemerintahan maupun bagi nama baik PDI Perjuangan. Lalu bagaimana kalau dia menjadi oposisi? Sementara PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan. Lagi-lagi, dia menjadi seorang personal yang merecoki pemerintahan. Dia tidak patuh kepada partai. Lalu apa yang terjadi? Sisi yang lain, Pak Prabowo juga paham. Dia khawatir PDI Perjuangan mirip seperti apa yang dilakukan di 2019, 2014 juga, tapi terhadap Pak Jokowi, bahwa ia menyatakan sebagai mitra kritis. Padahal ia adalah partai penguasa. Dan mitra kritisnya adalah terlihat bagaimana interpelasi, hak angket, itu dilakukan malah oleh PDI Perjuangan. Bagaimana menteri seperti salah satunya, kita tidak sebut nama ya, inisial aja, Aceh misalnya, dia diusulkan reshuffle. Kemudian Gubernur Lemhanas sekarang waktu itu diusulkan untuk di reshuffle. Kemudian Ibu RS, kemudian masalah soal interpelasi tadi.
Ibu Rini Sumarsono misalnya. Nah, ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan waktu itu mitra kritisnya adalah merecoki pemerintahan. Contoh lagi Budi Gunawan. Dan ini adalah contoh-contoh nyata bahwa yang bergabung di pemerintahan tapi sudah terlihat mau oposisi, dari kadernya pun sudah melakukan tindakan yang tidak tepat, tidak pas, belum waktunya. Nah, ini adalah sinyal bahwa bisa merecoki. Beda dengan Pak Anies yang memang non-partai. Jadi dibedakan antara kader dengan non-partai. Dan saya rasa pesan ini makanya langsung direspon oleh Ganjar. Kenapa langsung direspon? Karena ia yang masih galau, baper, dan masih menunjukkan kurang beretika menghormati Pak Prabowo dengan tidak datang waktu itu ketika penetapan, dengan tidak menghormati, mendahului keputusan Rakernas. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya ini berkaitan soal Pak Ganjar juga, Bang Efriza. Ini kan juga Pak Ganjar merespon begitu ya, ucapan dari Prabowo Subianto terkait jangan mengganggu begitu. Justru Pak Ganjar ini memberikan peringatan balik, yang mana beliau mengatakan orang-orang di pemerintahan saja ini juga sudah bisa mengganggu tatanan pemerintah. Saya ingin minta komentar dari Bang Efriza terkait statement dari Ganjar Pranowo ini. Ya, statement dari Pak Ganjar itu satu sisi memang benar bahwa di pemerintahan itu bisa merecoki pemerintahan ketika terjadi tindakan korupsi. Namun yang patut dilihat adalah apakah partainya benar-benar tegas, benar-benar serius, itu adalah kuncinya. Jadi tidak bisa kita melepaskan bahwa orang yang korupsi, orang yang melakukan tindakan korupsi ini adalah dianggap merecoki. Tapi harus dilihat tindakan tegas apa yang dilakukan oleh partai. Contoh misalnya, kalau dianggap bahwa membantu pemerintah, merecoki pemerintah, dan tindakan korupsi adalah juga yang di dalam sebuah tindakan yang merecoki pemerintah, padahal ada di dalam pemerintahan, yaitu bisa dilihat dengan kasus Mensos. Bagaimana Mensos PDI Perjuangan ternyata bertindak korupsi. Dan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, ternyata ia tidak langsung merespon dengan cepat, bahkan untuk orang-orang yang diminta atau berkinerja buruk untuk diganti, malah PDI Perjuangan tidak. Artinya, yang saya ingin tekankan, apa yang diucapkan oleh Ganjar itu baik, mengingatkan Pak Prabowo, tapi Ganjar lupa bahwa perilaku itu juga adalah perilaku yang dicontohkan oleh PDI Perjuangan, yang tidak bisa mengawasi pemerintahannya sendiri, tidak bisa mengawasi anggotanya, tidak bisa menunjukkan sebagai mitra atau bekerja sama dengan pemerintah yang benar-benar bukan hanya loyal, tapi benar-benar menunjukkan kerja dia memang baik, kerja dia memang terukur, dan ada pengawasannya. Yang hanya ada adalah pengawasan terhadap pemerintah ketika pemerintah dianggap tidak sesuai keinginan PDI Perjuangan. Tapi ketika kadernya bermasalah, dia tidak langsung merespon dan mengganti. Contohnya Yasona Lauli masih tetap dipertahankan hingga 2 periode, yang padahal masyarakat itu menginginkan nama lain. Tapi PDI Perjuangan terkesan tidak ada kader yang terbaik selain nama itu. Nah, ini adalah bentuk bahwa ucapan Ganjar memang baik, ditujukan untuk menasehati Prabowo, tapi sisi yang lain Ganjar lupa bahwa PDI Perjuangan juga melakukan hal yang salah ketika ia bekerja sama. Dan bisa jadi ketika PDI Perjuangan bekerja sama dengan Pak Prabowo, maka Pak Prabowo perlu hati-hati dengan PDI Perjuangan. Karena bisa jadi PDI Perjuangan adalah tadi duri dalam daging. Oke, ini
statement dari Ganjar Pranowo yang juga bisa menjadi warning juga seperti itu ya Bang Efriza ya bagi pemerintahan Ya, Prabowo Gibran ke depan. Artinya dengan statement dari Ganjar Pranowo dengan sikap yang sudah ditunjukkan Ganjar Pranowo untuk berada di barisan oposisi, sementara secara partai PDI Perjuangan juga masih belum menentukan sikap, ini bisa saya sampaikan bahwa ini termasuk salah satu blunder juga dari Ganjar apabila nantinya pada akhirnya PDIP berkemungkinan bergabung dengan koalisi, Bang. iya, ini yang tadi yang saya katakan bahwa bukan hanya blunder, tapi ini adalah sikap tidak langsung perlawanan atau tidak menghormati partai yang Hmm, dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Karena kader PDI Perjuangan itu punya nafas, punya darah yang sama, ia harus loyal, dan ia harus menunggu keputusan Rakernas yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi soal oposisi, soal siapa capres, cawapres, termasuk siapa calon di pilkada, bupati, wali kota, dan gubernur itu adalah haknya, prerogatif dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang nantinya diturunkan, diikuti, dipatuhi oleh kader partai. Makanya mereka mengenal petugas partai. Lalu, tingkah laku Ganjar ini bukan sekedar blunder, tapi tingkah laku Ganjar menunjukkan ia adalah kader partai yang bandel. Dalam tanda kutip ya, kalau kita mau hmm, sedikit baik. Kader partai bandel, kader partai yang tidak bisa move on. Karena PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa ia masih menunggu keputusan Rakernas dari PDI Perjuangan yang nanti akan diumumkan oleh Ibu Megawati. Dan kapan itu? Sisa seminggu lagi kan? Dan mengapa Ganjar harus melakukan tindakan lebih dulu? hmm. Bahkan ketika kalimat merecoki, hanya Ganjar saja yang memanas panas, sementara PDI Perjuangan masih dalam sikap yang soft, masih sikap yang adem, masih sikap mempelajari, bahkan untuk pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo pun mereka masih menahan diri. Jadi inilah konteks capres kalah yang belum move on. Hmm, oke, ini masih ada waktu 1 minggu lagi artinya kita bisa melihat apa nantinya sikap dari PDI Perjuangan begitu ya. Apakah kemudian akan berada di barisan oposisi atau nantinya ada kemungkinan untuk bergabung bersama dengan koalisi Prabowo Gibran. Kalau kita berbicara koalisi Prabowo Gibran, Bang Efriza, ini kan gencar sekali tim dari koalisi Prabowo Gibran atau bahkan capres terpilihnya sendiri Pak Prabowo ini kan menggaungkan soal bagaimana kemudian rekonsiliasi nasional bisa dilakukan, sejumlah elit-elit partai bisa bergabung menjadi satu, membentuk koalisi, dan membangun pemerintahan begitu ya, dengan statement "jangan ganggu" yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini. Apakah ini sudah menjadi langkah akhir dari Prabowo Subianto bahwa ia memang sudah berhenti berusaha merangkul pihak-pihak yang berseberangan karena sudah tidak ada jalan lagi untuk bekerja sama, atau kalau dari kacamata Bang Efriza seperti apa analisanya, Bang? Iya, kalau saya melihat Pak Prabowo masih berjuang dan Pak Prabowo memang harus menunjukkan atau membangun sebuah langkah-langkah ataupun komentar-komentar dari dirinya, komunikasi politik maupun pesan yang harus ditangkap oleh masyarakat, dipahami oleh para elit, dan tentunya dalam perpolitikan Indonesia sebagai capres yang terpilih. Namun, sisi yang lain, ini juga tidak bisa dianggap bahwa Pak Prabowo sudah mulai melemah. Bahkan, Pak Prabowo ini malah menunjukkan sebuah etika. Etikanya apa? Silakan. Kalau ingin berada di luar, tidak ingin bekerja sama, tapi tolong jangan ganggu. Dan terutama, tahu jangan merecoki. Dan terutama adalah soal makan siang dan minum susu gratis yang menjadi programnya. Dan berikutnya, yang kita lihat bahwa PKS pun masih mencoba untuk hadir, P3 pun masih mencoba untuk bergabung, dan walaupun sudah tidak berada di parlemen, dan kemudian juga PDI Perjuangan masih mengendapkan permasalahan ini. Dan salah satu agenda di Rakernas adalah membicarakan tentang pilihan oposisi atau
bersama di pemerintahan. Dan kalau saya melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah sebuah figur seorang pemimpin yang punya visi ke depan, ia bisa berkomunikasi, dan ia tetap menjalin kerjasama. Dan ini adalah sebuah narasi yang saya rasa memang harus didahulukan. Jangan sampai Pak Prabowo belum mengingatkan, tiba-tiba ada yang merasa bahwa ia sudah oposisi dan ia menjadi liar. Padahal dirinya hanya sendiri. Padahal dirinya bukan benar-benar mewakili suara partai. Karena ia hanya kader, bukan elit atasnya atau elit pucuk, bahkan bukan ketua umum. Dan saya rasa ini adalah tindakan tepat yang dilakukan Pak Prabowo, dan saya melihat narasi Pak Prabowo saat ini adalah narasi yang memang dibangun semuanya. Selama dia berkompetisi, dia mengalami kekalahan 2 kali, bahkan sebelumnya ada kekalahan sebagai cawapres. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia membangun kembali pikirannya, membangun kembali keinginannya, membangun kembali emosinya maupun harapannya maupun semangatnya. Itu semua yang dipadukan. Jadi emosi di sini adalah emosi yang positif ya, untuk menjadi sebuah kekuatan semangat. Jadi saya rasa ini adalah bentuk seorang pemimpin yang sedang ingin menunjukkan bahwa dia punya visi, dia serius, dia punya program kerja, dan dia mau peduli dan mau bekerja untuk masyarakat. Bukan lagi berbicara ketulusan, karena ketulusan Pak Prabowo sudah disampaikan di saat debat cawapres, debat capres dan cawapres, atau debat di kampanye pemilu yang dilakukan oleh kampanye oleh KPU. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa ia sudah menunjukkan ketulusannya. Saat ini ia ingin menunjukkan kepemimpinannya, dan kepemimpinan inilah yang dibangun dari narasi-narasinya, bahwa dia membangun misalnya narasi tentang Soekarno tidak boleh diputuskan. Ia membangun narasi kesejahteraan masyarakat. Ia membangun narasi bahwa ia ingin bekerja sama, rekonsiliasi, membangun bersama. Dan ia juga membangun narasi boleh di luar, tapi jangan merecoki. Itu saya rasa sinyal seorang pemimpin yang punya ketegasan pribadi, punya jiwa kepemimpinan. Bentuk ketegasan dari seorang calon pemimpin di 5 tahun mendatang pemerintahannya. Jadi statement jangan ganggu ini tidak bisa dimaknai juga sebagai statement dalam konotasi negatif ya Bang Efriza ya. Karena ini adalah pesan positif yang ingin disampaikan oleh sosok Prabowo Subianto sendiri. Oke, terakhir dari saya Bang Efriza, ini kan sampai sejauh ini rekonsiliasi masih terus diupayakan oleh Prabowo Gibran begitu ya. Namun kalau kita bisa berbicara pemerintahan ideal Prabowo Gibran dan koalisinya mendatang begitu, ini masih ada 2 yang cukup alot, ini adalah PDIP atau PKS mungkin yang sampai sekarang kan memang masih belum ada keterangan lebih lanjut begitu, akan bernaung ke koalisi atau ada di barisan oposisi. Tapi kalau kita lihat Nasdem, PKB ini kan sudah terlihat akan bergabung begitu. Apakah kalau nanti tanpa PDIP ataupun PKS sekalipun ini koalisi dan pemerintahan Prabowo Gibran bisa dibilang sudah cukup kuat Bang untuk nantinya bisa menjadi tameng sejumlah kritik-kritikan dari partai oposisi? Iya, kalau ditanya apakah sudah cukup kuat, saya yakin sangat cukup kuat. Karena secara electoral vote ataupun hasil dari pemilihan masyarakat di dalam pemilihan umum atau electoral support-nya, dan ini sudah mewakili dan sudah besar, jadi rakyat pasti ada di barisan mendukung Pak Prabowo. Tantangannya adalah 100 harinya Pak Prabowo yang ditunggu, 1 tahunnya Pak Prabowo yang ditunggu. Yang kedua adalah ini sudah menunjukkan bahwa Pak Prabowo lebih besar, karena oposisinya itu kecil, 16, dan PKS juga tidak terlalu besar, tidak sampai 10%. Artinya tidak menuju kepada 30% dari oposisi suaranya. Berikutnya, jelas bahwa militansi PKS
itu lebih kepada militansi suara PKS, kemampuan PKS militansinya di pemilihan umum, bukan di panggung ide, panggung gagasan, bukan di panggung perpolitikan nasional yang berbicara tentang apa yang harusnya semestinya dan segala macam. PKS tidak seperti itu. Buktinya ditinggal oleh Demokrat, PKS malah lenyap, hilang. Seperti tidak ada oposisi, padahal masih ada oposisi dari PKS. Dan inilah kelemahan dari PKS. Saya rasa Pak Prabowo juga memahami kalau tidak bekerja sama tidak bermasalah dengan PKS menjadi oposisi. Hanya saja oposisi yang paling berat adalah dari PDI Perjuangan. Mengapa oposisinya ini berat? Karena ada dua nantinya. Bisa jadi dua yang berseberangan. Satu, oposisi yang dilakukan single, tapi kader partai dari PDI Perjuangan yang baper, yaitu Ganjar Pranowo. Dan ini yang bahaya. Dia yang bisa merecoki. Satu adalah oposisi atas nama partai. Yang nantinya kalau ada pemilihan strukturisasi, bukan lagi Hasto Kristianto sebagai sekjen, bisa jadi oposisi PDI Perjuangan adalah oposisi yang baik, oposisi yang konstruktif, tapi yang dikhawatirkan adalah satu orang ini Ganjar. Apalagi kalau dia bukan pengurus, dia tidak lagi diajukan sebagai itu tadi, sebagai di pilkada. Lalu apa yang terjadi? Kalau Pak Ganjar hanya sebagai kader, dia terobsesi 2029, ia bisa jadi yang paling berisik, paling gaduh, paling bawel, dan paling ricuh. Dia sendiri yang akan terjadi. Seperti statementnya dengan demokrasi terpimpin, dengan statement bahwa pemerintahan Prabowo ya dianggap bahwa pemerintahan yang besar dan cenderung korup, ya, seperti itu, nada-nada yang miring yang coba disampaikan walaupun dengan persepsi perbandingan, dan ini tentu adalah yang harus dipahami dan diberikan edukasi kepada masyarakat. Dan saya rasa memang PDI Perjuangan harus, kalau misalnya ini adalah sebuah organisasi, harus memberikan peringatan kepada Pak Ganjar. Jangan sampai suara Pak Ganjar melompati, mendahului, bahkan dianggap mewakili PDI Perjuangan. Padahal suara PDI Perjuangan ada di Ibu Ketua Umum. Dan itu harus disimbolkan, karena itu adalah ikonnya PDI Perjuangan. Jangan sampai terjadi pergeseran. Ibu Megawati misalnya menyatakan oposisi, tapi suara yang keras, suara yang begitu didengar untuk 2029 tujuannya adalah Ganjar Pranowo, dan ini tidak bagus buat PDI Perjuangan. Kecuali kalau Ganjar Pranowo ditaruh sebagai sekjen, dia dididik, dia bersuara atas nama partai, oke. Tapi kalau bersuara atas nama kader, tapi yang paling berisik, paling bawel, dan beda dengan PDI Perjuangan yang soft, maka ini adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan tidak memberikan peringatan dini kepada Ganjar Pranowo. Bukan untuk bahwa kader tidak boleh bicara ya, tapi tetap PDI Perjuangan punya napas, punya aturan bahwa jangan mendahului keputusan dari ketua umum. Jangan mendahului keputusan organisasi. Dan itu harus dipahami. Pernyataan Ganjar sebagai oposisi adalah pernyataan tunggal, tapi dia lupa dia adalah kader PDI Perjuangan. Dan ini dianggap layaknya sudah mendahului sebelum Rakernas. Dan ini artinya Ganjar sudah merisaukan dan merecoki proses Rakernas yang semestinya netral dulu. Semestinya dalam keadaan yang masih memilah dan memilih, bukan yang sudah terlihat subjektivitasnya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Efrizah, luar biasa sekali. Ini masih sama-sama melihat ya siapa nantinya
atau partai mana yang akan memutuskan menjadi bagian dari pemerintahan dan siapa saja yang akan berada di barisan oposisi untuk kemudian mengawal pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Bang Efriza, terima kasih untuk kebersamaannya dan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Semoga di lain waktu ada kesempatan berbincang kembali dengan tema-tema yang lainnya, Bang Efriza. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza dalam Tribun News Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya yang pastinya dengan tema-tema yang lain dan narasumber-narasumber yang lainnya masih dalam program Tribun News Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.